Welcome back to the 6th episode of Labs Podcast with OSIS Fidralaya. Halo semuanya, aku Anggita. Dan aku Kinara yang bakal nemenin kalian bincang-bincang seru di Labs Podcast kita yang ke-6. Gak kerasa yakin udah Labs Podcast ke-6 aja. Gimana nih sejauh ini kabar kamu? Bener-bener, kabar aku alhamdulillah baik sih, Git. Kamu sendiri gimana? Aku baik sih, dan semoga penonton semua kabarnya juga baik ya. Karena hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Bener-bener, aku gak sabar ketemu tamunya nih. Bener banget tuh, kalau gitu boleh dong kita langsung arahin ke narasumber kita hari ini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sasa Ramadanti. Saat ini aku bekerja sebagai Communication Strategist di PT Kereta Api Indonesia Persero. Kebetulan tahun 2023 menjabat sebagai Putri Indonesia Aceh 2023. Sempat juga join Abang None Buku di tahun 2017 kalau nggak salah. Lalu tahun 2019 join lagi Abang None Jakarta. Salam kenal semuanya. Wih, Salam salam banget kenal, ya Kak. penonton semua. Banyak banget ya. Iya nih. Nah kalau gitu aku mau tanya dong Kak, mulai tanya. Boleh. Dari mana deh kakak pertama kali belajar public speaking dan kenapa kakak tertarik buat belajar? Oke, kalau aku boleh sharing sedikit ya. Ini kita ngobrol santai aja ya. Iya, oke. Kalau menurut aku pribadi, public speaking tuh adalah skill yang semua orang harus punya. Jadi dari kecil emang aku tuh hobinya tuh baca buku. Kalian tahu majalah Bobo gak sih? Tahu. Masih tahu ya, meskipun beda generasinya, gapnya lumayan, tapi masih tahu. Nah, dari kecil tuh aku suka banget baca majalah Bobo. Terus aku juga suka nulis, suka bikin karya tulisan. Akhirnya lama-kelamaan pembendaharaan kosakata aku bertambah, terus jadi suka dunia komunikasi. Nah, nggak sampai situ aja, akhirnya pas kuliah, aku jurusan sastra Mandarin di UNJ. Wow. Tepat sekali belakang lab school ini. Tapi selama kuliah, aku ikut juga beberapa kegiatan-kegiatan lain, seperti ikut BEM. Terus aku juga ikut berbagai kompetisi yang tadi sudah aku bilang ya, yang tadi aku sebutkan. Dan ternyata dari situ, public speaking aku mulai keasah. Nah, dari situlah aku mulai menyadari kalau, oh ternyata salah satu passion aku tuh di public speaking, gitu. Keren banget. Keren banget, Ya, aku Kak. juga mau begitu. Terus nih selanjutnya Kak, ceritain dong pengalaman kakak pertama kali public speaking, kayak perasaan sebelum sama sesudah tampilnya. Oke, sebetulnya public speaking tuh lingkupnya sangat luas banget ya. Nah, untuk kalian pasti juga pernah dong public speaking ya, Pernah. entah itu di depan teman-teman, depan kelas, depan guru dan segala macam. Cuman kalau aku ambil contoh yang skalanya lumayan besar ya, yang kok ditonton sama masyarakat random gitu ya, in audiensnya. Dulu aku pernah ikut Abang None Buku di Jakarta Timur. Mungkin salah satu guru dari adik-adik sekalian kenal ya, Bu Miftah. Nah itu salah satu temanku juga saat kompetisi. Itu adalah pertama kali aku melakukan public speaking. Jadi kalau di ajang seperti itu tuh ada namanya Q&A. Nah Q&A itu kita ada di panggung, semuanya mendapatkan giliran Q&A dan mendapatkan pertanyaan yang spesifik, dan kita harus menjawab pertanyaan itu dalam waktu 30 detik. Nah, itu kebayang gak sih pressure-nya? Iya. Ya kan, kita harus punya knowledge, harus punya teknik juga bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan dengan to the point, tapi harus punya juga teknik untuk membuat jawaban itu menarik gitu. Jadi bukan cuma sekedar menjawab, tapi harus mengemasnya jadi bentuk yang menarik dan bisa didengar dan dipahami oleh banyak orang. Itu adalah pertama kali aku melakukan Q&A di depan banyak orang, ya waktu itu usia aku sekitar 19 atau 18 tahun gitu. Dan rasanya tuh nano-nano nervous pasti, merinding, takut salah, dan semua kegelisahan yang gak pasti tuh aku rasain. Cuman karena aku tuh orangnya sangat-sangat oportunis, aku selalu berpikir gini, setiap kesempatan yang aku dapat, aku gak punya waktu untuk takut sama hal-hal yang gak pasti, kayak duh takut nih, nervous nih dan segala macam. Itu aku udah gak punya waktu, karena kesempatan itu belum tentu akan datang 2 kali gitu. Jadi ketika itu aku cuman fokus kalau aku harus bisa menyelesaikan dengan baik, dan aku nggak malu-maluin diri aku sendiri. Jadi ya udah, karena aku fokus, akhirnya aku bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik, kayak Jadi gitu. mikirnya yang penting harus positif ya. Betul sekali. Pokoknya
kalau kita udah yakin, insya Allah kesalahan-kesalahan minor ataupun yang besar gitu nggak akan terjadi sih. Yang penting kita yakin sama diri sendiri gitu. Sama kayak kita dong, Git. Kayak kalau kita pertama kali nge-MC waktu itu, pertama kali Kayak live inget-inget podcast. lumayan deg-degan juga ya, tapi kalau kita mikirnya kayak gimana kalau misalnya semuanya berjalannya lancar instead of mikir gimana kalau kita Bener salah banget. ngomong gitu. Jadi Mindset. Mindset Balik lagi ke positif. mindset kita iya, masing-masing. kalau gitu gimana sih caranya kakak untuk mengatur intonasi dan gaya tubuh supaya sesuai gitu dengan topik yang kakak bawa? Oke. Setiap kita mau public speaking, kita tuh harus menguasai dulu nih apa yang mau kita sampaikan. Bahkan kalau kalian tahu Kak Coki Sitohang, itu kan udah senior banget ya. Dia suka jadi host di TV dan segala macam, itu udah senior banget. Sekelas Coki Sitohang aja kalau mau nge-host itu dia harus banget gladi resik dulu. Harus banget nyiapin skrip dulu. Nah, apalagi orang-orang yang belum profesional seperti dia gitu kan ya. Nah, itu wajib banget yang namanya mempersiapkan skrip, mempersiapkan sebelum kita tampil itu wajib banget. Jadi berlatih itu adalah salah satu kunci juga. Bagaimana kalau misalkan kita mau menyampaikan audiensi siapa dulu nih, kalau misalkan anak-anak terus kita ngomongnya formal banget ya nggak akan sampai gitu. Mereka juga bingung ya. Betul, jadi kita harus tahu banget nih audiensnya seperti apa, konteksnya apa, dan kita harus menyesuaikan. Jadi public speaking yang baik itu nggak selalu harus apa ya, harus baku banget gitu, tapi yang penting adalah pesannya tersampaikan dan audiens tuh tertarik sama kamu. Itu sih menurut aku. Oh, gitu. Keren. Iya kan? Nah, kan berkaitan sama audiens nih tadi kan. Audiens tuh kan umurnya beda-beda ya, Kak. Cara biar menyiapkan diri Kakak gitu terhadap audiens yang umurnya beda, generasinya beda itu Mungkin gimana, yang Kak? tua banget. Itu challenging banget sih, apalagi kalau misalkan aku pernah public speaking audiensnya tuh menteri. Audiensnya tuh ring satu lah ya, ring satu pemerintah. Itu sangat-sangat tricky banget karena kita harus pilih kosakata yang setidaknya tidak menyinggung, tapi kita gak boleh kaku, harus tetap ada entertainnya. Nah, itulah challenge-nya, gimana kita bisa mengentertain bapak ibu yang tamu-tamu yang dihormati tapi tidak menyinggung sedikit pun gitu. Pokoknya super hati-hati. Ya balik lagi yang kayak tadi aku sampaikan, kalau yang namanya penguasaan materi, penguasaan panggung itu penting kalau di dunia public speaking. Jadi sebelum tampil pun kita harus research gitu ya buat Betul. skripnya. Contohnya hari ini. Sebelum aku datang ke Labs Podcast, aku searching dulu. Udah 2 hari aku searching. Kayak apa ya Lab Podcast, aku cari di Instagram. Oh, belum nemu nih videonya, aku cari di YouTube. Iya, Lab Podcast, gitu. oh kayak gini. Jadi aku sudah mempersiapkan dengan sangat matang. Gitu. Oh, berarti udah lihat muka kita dong di YouTube. Cuman kayaknya hostnya beda-beda ya. Iya, Setiap beda-beda. episode. Iya, Oh, beda-beda. oke, oh, keren-keren. Tepuk tangan dong buat Lab. Pernah nggak waktu public speaking itu kan audiensnya kan beda-beda. Pernah nggak kakak merasa audiens itu kayak bersikap dingin atau cuek atau nggak tertarik gitu? Nah, Gimana pernah. cara kakak Pernah balikin banget. suasananya supaya cair lagi? Oke, biasanya aku melakukan interaksi yang melibatkan audiens. Kayak misalkan nanya, Bapak Ibu apa kabar semuanya? Ada yang udah sarapan belum? Ada yang belum sarapan gitu? Mau dijajanin nggak? Kayak gitu-gitu. Biasanya mereka tertarik sama yang hal-hal kayak gitu. Cuman balik lagi jangan berlebihan, sama jangan menyinggung lah intinya kayak gitu. Ya, kita juga butuh banget ya. Soalnya terkadang kita Iya, juga karena kadang-kadang kayak orang-orang tuh kayak kok pada diem-diem Iya, banget ini kok kita ada yang yang salah atau gimana? Biasanya apalagi kalau kalian mungkin nge-MC ya, nge-MC acara gitu ya. Iya. Nah, itu penting banget buat melibatkan audiens. Tanya apapun lah, sekecil apapun pertanyaannya, kalau bisa langsung aja libatin audiens gitu. Karena dengan begitu audiens akan merasa dianggap kalau mereka tuh ada gitu. agak basa-basi gitu ya Iya, berarti. basa-basi, Betul. Oke, selanjutnya menurut kakak sendiri, kakak lebih suka nyiapin skrip atau spontan kak kalau sebelum tampil? Yang pasti nyiapin skrip dong. Kalau spontan agak takut juga ya. Takut salah omong. Benar, kita salah juga. jawab. Iya, sebenarnya balik lagi sih ke kondisi acaranya ya. Aku juga pernah kok disuruh MC dadakan. Di kantor tuh sering banget kayak lagi ada acara apa, ternyata nggak ada MC-nya terus aku disuruh. Sasa tolong gini. Waduh gitu kan. Cuman balik lagi ke acaranya seperti apa. Cuman sebaik-baiknya public speaking itu adalah yang selalu dipersiapkan sebelum kita tampil. Pernah nggak kakak waktu tampil tuh merasa kayak gugup banget gitu atau
kayak nervous banget tapi harus tetap kelihatan percaya diri. Itu kayaknya setiap hari deh. Nah itu gimana Kak cara ngatasinnya? Biasanya kalau misalkan nih gini, aku selalu berusaha setiap mau ada performance gitu, atau aku jadi narasumber, jadi MC atau segala macam yang berhubungan dengan public speaking, aku tidak telat gitu. Karena kalau udah telat itu mentalnya tuh beda banget sama yang gak telat gitu loh. Ngerti gak maksud aku? Jadi kalau misalkan telat kan pasti buru-buru kan, buru-buru segala macam, misalkan Malah jadi panik kemana-mana. make upnya belum clear atau apapun belum clear gitu, terus jadi kepikiran kemana-mana, nanti pas udah sampai stage jadi ngos-ngosan, jadi blank gitu, jadi kan bahaya banget ya. Nah itu aku selalu mempersiapkan diri kalau bisa 30 menit sebelum jamnya tuh aku udah sampai. Tapi kalau misalkan masih nervous juga, biasanya aku minum air putih hangat tapi jangan banyak-banyak. Kalau enggak aku ngobrol sama orang. Karena dengan ngobrol kita jadi yaudah gitu, perasaannya Jadi kayak masuk ke dalam moodnya gitu. Betul. Apalagi kalau misalkan MC ya, berdua gitu. Ngobrol aja sama partnernya. Ngobrol gitu. Nanti lama-lama tuh kayak ya udah jalanin aja Cair gitu. sendiri. Bener-bener, soalnya kayak seumuran kita juga ya rawan ya, biasa lah kalau deg-degan sebelum Iya, MC kayak gitu-gitu. Ini aja juga tadi agak deg-degan ya, dikit-dikit. Oke. Nah selanjutnya, pernah gak kakak harus ngomong sesuatu yang kakak sendiri nggak setuju terhadap statementnya nih? Nah Wah, gimana biar kakak pertanyaannya tetap meyakinkan gitu? menyeramkan nih. Pasti pernah ya, kayak misalkan aku nge-MC suatu seminar gitu ya, terus ada statement yang menurut aku tuh nggak setuju gitu. Cuman kita harus profesional sih. Iya. Karena di saat acara itu aku diminta hanya untuk nge-host, bukan untuk jadi seseorang yang bisa memberikan tanggapan gitu, apalagi tanggapan pribadi. Ya udahlah profesional aja gitu. Selama statement yang aku bawakan atau yang seminar yang aku bawakan itu adalah maksudnya bertentangan sama hati aku, cuman bukan hal yang negatif gitu. Kayak gitu, kayak misalkan aku pernah waktu itu dapat seminar gitu ya, terus kayak ada statement, iya perempuan itu harus bisa mengurus semuanya gitu, berkarir dan menjadi ibu rumah tangga dan ini. Kayak kalau menurut aku pribadi tidak seperti itu gitu ya. Kamu senyum-senyum kayaknya kamu Mungkin menurut kita juga. iya kan, ya kayak setiap perempuan kan punya opsi masing-masing kan, dan punya alasan kenapa dia memilih opsi itu. Jadi kayak aku kayak ya udahlah profesional aja gitu. Yang penting di hati kita tetap ada batasan moralnya Iya, lah ya, benar asalkan banget. itu nggak melewati. Mungkin kita yakin sendiri sama pilihan kita. Benar banget. Menurut kakak ada nggak kesalahan waktu public speaking gitu misalnya yang malah bikin kita tuh makin menarik buat audiensnya? Makin menarik. Ada salah ngomong gitu, tapi Ya, malah dia mereka tuh lucu. ketawa dan mereka malah makin Komedi. seneng gitu loh. Iya. Kalau itu menurut aku itu rezeki namanya ya. Jadi kita ngelakuin kesalahan nih, tapi jadinya lucu gitu. Terus jadinya makin meriah gitu kan waktu kita tampil. Itu menurut aku namanya rezeki. Kayak misalkan aku juga pernah salah ngomong. Aku mau bilang kelapa, aku bilangnya kepala. Orang-orang jadi ketawa harus kan. pinter- pinter-pinter improvisasi aja jadi ya. kayak maaf ya, soalnya tadi abis ngelihat kepalanya siapa gitu. Jadi aku ngeles aja gitu. Yang penting pinter-pinternya kita tuh gimana kita mengeksplorasi bahasa kita biar gak kelihatan salah-salah banget lah gitu. Jadi biar nggak jadi canggung juga dan malah jadi kita yang malah Pokoknya kalau udah public speaking terus ngelakuin kesalahan, apalagi salah ngomong, itu sering banget kita salah ngomong, jangan kelihatan salah banget gitu, jangan langsung panik, udah santai aja, ya udah agak cengengesan Iya, dikit. cengengesan. kan? karena nggak semua audiens kok sadar sama kesalahan itu. Gitu sih menurut Soalnya kan aku. juga kita yang tahu skripnya. Mungkin bisa tuh Git kita latih kadang-kadang ya. Latihan ngelawak ya lama-lama jadinya kin. Nah, ya nggak kerasa nih udah di pertanyaan terakhir kita. Cepet ya. Iya. Cepet banget. Nah, di pertanyaan terakhir ini aku mau kakak menggambarkan tiga kata yang menggambarkan diri kakak sama kesan pesan kakak terhadap live podcast ini. 3 kata ya. 3 kata. Percaya diri, 1. 2 tuh berani, 3 oportunis. Itu adalah diri aku banget. Karena kalau aku boleh kasih pesannya buat teman-teman semua, di umur-umur kalian, apalagi masih SMP ya, mau kelas 9, Iya. duh udah deh, kita nggak punya waktu buat yang namanya nggak percaya diri. Karena dari nggak percaya diri itu justru kita malah mengubur kesempatan-kesempatan yang kita punya. Jadi mumpung masih muda nih, gali terus skill public speaking kalian. Menurut aku public speaking itu bukan cuma untuk orang yang ekstrovert, tapi orang introvert juga bisa loh jago public speaking. Kayak gitu. Kayak contohnya kalian tahu Najwa Shihab kan ya? Tahu, Dia tahu tuh bukan ekstrovert,
dia tuh yang ambivert kalau nggak salah. Nah tapi dengan dia percaya diri, dia berani, dia bisa kan jadi seorang jurnalis yang terkenal di mana-mana. Nah dan skill public speaking itu nggak cuman berlaku untuk satu profesi aja. Mau jadi dokter butuh public speaking, ya kan, cara kita ngejelasin gimana ke pasien. Jadi polisi, jadi jurnalis, apalagi pokoknya semua, banyak sekali profesi yang justru public speaking tuh jadi skill dasar buat profesi tersebut. Jadi mumpung masih muda, ayo terus belajar, karena waktu itu kita nggak bisa pastikan gitu kita punya waktu seberapa banyak. Jadi mumpung punya kesempatan buat belajar, ketemu sama ibu bapak guru yang keren-keren, sama mentor-mentor yang mungkin kalian punya mentor, itu manfaatkan sebaik-baiknya. Dan juga sekarang tuh kayak banyak event yang melibatkan public speaking Iya, kan, kayak bener Abang banget. None, terus Putri Indonesia kayak Iya. kakak. Anak remaja juga bisa dijadiin MC gitu. Iya, Bener banget, contohnya kalian. Ini aku kaget loh jujur, semalam aku nonton live podcast, aku pikir SMA karena aku nggak baca banget kan waktu itu chatnya Anggita ya, ternyata SMP gitu. Wah keren banget, ini kayaknya waktu tahun aku SMP tuh kayaknya belum terlalu banyak gitu anak SMP yang berani jadi host gitu ya, jadi MC apalagi bikin podcast. Tapi sekarang kamu Gen Alpha atau Gen Z ya? Gen Oh, Z, masih Gen Gen Z Z, ya, Gen masih Z. Gen Z. Aku juga Gen Z tapi atas ya. Ternyata banyak banget anak-anak Gen Z tuh yang udah berani gitu. Kayak sekarang seleb TikTok, selebgram itu banyak banget loh anak-anak Gen Z. Iya kan? Semua anak Gen Z tuh udah berani. Terus gak pernah yang namanya malu untuk nunjukin talent. Pokoknya keren banget. Tepuk tangan dong buat laptop gitu. Ya, makanya kita juga harus banyak-banyak latihan supaya yang berawal dari kepercayaan diri dan keberanian tuh bisa jadi sesuatu yang bermanfaat. Bener gitu ya, banget, Kak? percaya dirinya in a good way ya. Pokoknya jangan percaya diri yang berlebihan juga. Menurut aku sih dengan adanya platform Rap Podcast juga nih salah satunya, ini juga termasuk platform yang oke banget sih. Aku salut banget sih sama Lab School terutama ya, ada school bentuk seperti ini, apalagi masuknya tuh katanya tadi kalau nggak salah di ini ya, di tes dulu ya. Jadi nggak semua orang bisa masuk aja gitu. Itu keren banget sih. Jadi anak-anak SMP tuh sudah mulai terbiasa gitu untuk belajar passionnya, untuk berkompetisi juga, untuk memperjuangkan passionnya. Keren-keren. Iya, ini juga salah satu passion kita gitu. Iya nih syukurnya, iya, dan senang sekali bisa sharing sama Kak Sasa hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga untuk penonton semua yang udah menyempatkan untuk nonton podcast ini sampai akhir. Diingat ya guys, pesan dari Kak Sasa. Bener banget tuh. And see you On the next episode of Labs Podcast. Bye-bye Bye-bye semuanya.